Apa yang memimpin doa hari ini? Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sekarang sebelum kita belajar, alangkah baiknya memperhatikan kiri-kiri meja dulu sampahnya. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Oke, hari ini siapa yang bertugas? Oke, tahu kan apa poin-poinnya? Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alfian. Alfian. Alfian lagi. Kenapa dia Alfian? Alfian kenapa? Selain Alfian siapa? Mona. Kenapa Mona? Siapa lagi? Hah? Cuma 2? Oke. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu daerah dari Kalimantan Tengah. Diharapkan semuanya berdiri. Apa lagu daerah dari sini? Hafal semuanya? Oke, kita mulai. Siapa yang bisa memimpin 1 orang? Oke. Teman-teman, hari ini kita akan menyanyikan lagu daerah berjudul Isen Mulang. Oke. Kalian tadi sudah menyanyikan lagu yang berasal dari budaya daerah kalian masing-masing. Nah, sebelum kita belajar, siapa yang masih ingat pembelajaran kita terakhir? Apa? Denotasi dan konotasi. Oke. Ibu akan bertanya, dari pembelajaran kita hari kemarin tentang makna denotasi dan konotasi, itu kan kalian menganalisis karya fiksi. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, pernahkah kalian membaca sebuah karya fiksi yang berasal dari daerah kalian? Apa judulnya? Asal-usul? Asal-usul Pulau Kahayan. Kira-kira apa yang menarik dari cerita tersebut? Lucu, karena lucunya. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Selain lucu? Nggak tahu. Oke, memiliki unsur-unsur budaya. Oke, dari sekian pendapat kalian, itu relevan sama pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenali langkah-langkah penulisan karya fiksi yang memiliki tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menulis
resensi karya fiksi yang berlatar budaya Kalimantan dengan memuat identitas, sinopsis, unsur cerita, kelebihan dan kekurangan, nilai budaya dan kesimpulan secara tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mampu menyajikan hasil resensi dalam bentuk produk video pendek lalu dipresentasikan secara berkelompok di depan kelas. Oke. Sekarang coba lihat HP-nya masing-masing. Baca materi yang Ibu kirim selama 10 menit. Tidak ada yang berbicara. Semua HP disimpan. Dari materi yang kalian baca, Ibu akan bertanya mengenai apa itu resensi. Ade Maulana? Oke. Resensi. Ya. Oke. Kalian pernah membaca buku karya fiksi kan? Pernah. Oke. Apakah kalian pernah melakukan sebuah resensi? Belum. Tapi kalian pernah melihat orang melakukan resensi, mereview buku atau ceritanya? Pernah. Oke, itulah yang disebut resensi. Jadi resensi adalah tulisan mengenai pandangan terhadap buku yang dibuat dengan tujuan untuk mengulas, menilai, menganalisis, mengkritisi ataupun mengapresiasi sebuah buku secara keseluruhan. Oke. Sekarang struktur resensi. Yang pertama, apa? Identitas karya. Biasanya identitas itu berisi tentang apa? Ada judulnya, pengarang. Oke. Terus? Ya. Namun di dalam identitas karya itu tidak hanya tentang judulnya, pengarang, penerbit, tahun, ada juga berapa halamannya, terus warna bukunya seperti apa. Jadi tidak mengacu pada penjelasan di sini. Oke, jadi kalian bisa menemukan identitas lainnya selain di papan tulis. Yang kedua adalah orientasi. Nah, ini berisi tentang informasi latar belakang, pengenalan terhadap karya dan informasi. Sinopsis atau ringkasan cerita. Jadi di sini sinopsis, dia berisi tentang ringkasan singkat terhadap karya fiksinya. Analisis unsur. Nah, di sini dia berisi tentang tokohnya, tokohnya seperti apa, tema, latar, dan gaya bahasanya. Yang kelima adalah evaluasi. Nah, di sini dia berisi tentang kelebihan dan kekurangan terkait karya fiksi yang telah dibaca. Dan terakhir kesimpulan. Kesimpulan biasanya ulasan atau rekomendasi apakah buku itu layak dibaca atau tidak. Jadi ini adalah contoh resensi dari karya fiksi. Di sini ada identitasnya. Kita lihat tentang pelangi, Laskar Pelangi. Oke, ini adalah salah satu contohnya. Terus ada juga orientasinya. Oke, nanti Ibu perlihatkan. Belum Ibu membagikan kelompok, tadi apa saja struktur dari resensi? Identitas, oke. Orientasi, sinopsis, analisis unsur, evaluasi, oke. Sekarang kalian akan membentuk kelompok 1 sampai 5. Oke, perhatikan namanya. Oke, dengarkan namanya. Kelompok 1, Dian, Januari, Ikadek, Abel, Antung, Arba, Naufal. Kelompok 2, Aulia, Ade, Mona, Galih, Fauzi,
Anaya. Kelompok 3, Gracia, Michiko, Daniel, Rifki, Alessandra, Mikael, Sundari. Kelompok 4, Rafael, Ririn, Ripka, Alfian, Aditya, Mika, sama Safa. Dan kelompok 5, Putri, Xavier, Felda, Murdani, Kevin, Joyce, Mika. Ada yang belum disebutkan namanya? Oke. Sebelum membentuk kelompok, kalian tidak boleh ribut pada saat pembentukan kelompok ya. Kelompok 1 di sana, kelompok 2 belakang, 3, 4, 5. Oh, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 di belakang. Tidak ada yang berbicara. Semuanya sudah membentuk kelompok? Oke, kelompok 1 angkat tangan. 2, 3, 4, 5. Perhatikan semua ke papan tulis. Oke. Tugas pertama, menulis resensi. Kalian bersama tim akan menulis struktur resensi yang berisi tentang identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan kesimpulan dari cerita Nyai Balau. Ada yang pernah mendengar ceritanya? Pernah. Oke. Sekarang kalian tugasnya adalah menulis di kertas lembaran dulu, cari apa itu orientasinya, judulnya dulu, identitas buku, orientasi, sinopsis, analisis unsur, terus evaluasi serta kesimpulannya. Setelah kalian menemukan ini, kalian akan mendesain di Canva. Oke, jadi masing-masing tadi sudah Ibu tanya, ternyata kalian sudah mahir di Canva. Oke, sekarang cari ceritanya. Nyai Balau. Ada yang bertanyakan? Iya. Cari aja di Google, itu ada. Langsung miliknya. Itu kalau nggak salah 53 halaman. Tahu dong ya, cara pakainya. Iya, kalian sangat mahir dalam IT. Iya kan nggak, Abel? Nyai Balau. Atau kalian bisa langsung edit di Canva, bisa. Iya, tapi Oh, itu nanti belah di kotornya dulu di situ. Pada saat sudah jadi selesainya, baru edit kan, Pak? Oke. Ini penerbitnya maksudnya yang penerbitnya atau yang ditulis oleh ini? Memang beda penulisnya. Masih sama dong ya. Kamu yang tanyakan apa penulisnya? Enggak, yang penerbit maksudnya. Beda dong. Yang ini kan yang Mendikbud, bukan? Tidak ada di sini penerbitnya? Tidak ada. Di belakang juga. Itu tadi. Ini dong Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Iya. Oke.
kurang literasi. Oke. Setelah itu, oke. Semuanya tidak ada aktivitas selain menyimak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kita bersama mengenalkan salam sejahtera bermanfaat. Ayo kata dulu berkurangin kata lupa dan sehat berjuara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, kami dari Kelompok Bina. Dalam kesempatan kami akan menyampaikan cara presentasi analisis cerita dari galau yang telah kami pelajari. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tika Salihata. Perkenalkan, nama saya Jayasirana Amanda. Perkenalkan, nama saya Nika Lorenza. Perkenalkan, nama saya Sada Makila Firda. Perkenalkan, nama saya Kevin Rafael. Perkenalkan, nama saya Kevin Rafael. Baik, setelah pengenalan dari kami, lanjut ke pembahasan pertama. Dalam perjalanan kita mengalami berbagai rintangan dan yang pun dikhianati oleh manusia dan tak namun atas keberanian dan kejujurannya ia dapat menyelamatkan dari galau dan berbalik. Tidak dinamit di kerajaan Palangka hiduplah seorang putri cantik bernama Nyai Balau. Matahari ia dipeluk oleh raja gajah dari negeri gajah, sehingga menyebabkan kesedihan yang mendalam di kerajaan Palangka, membuat Raja Anua memerintah dua pemuda yang bernama Datang dan Gustaf, namun Datang menolak karena dia merasa takut, sehingga Tupak berangkat sendiri untuk menyelamatkan Nyai Balau. Dengan kecerdikan dan keberaniannya, dia berhasil menyelamatkan Nyai Balau dan membawanya kembali ke kerajaan Palangka. Ada dua pemain bisa ini menunjukkan
yang menjadi korban penculikan sumber dari pengalaman dan pernikahan. Karena bagi dosen, anda bisa menjadi penyebaran. Tidak halus. Halus Mana Safir? oleh sifat. Sehingga kembali menyebarkan ke kerajaan. Tempat kerajaan, tempat kerajaan Palestina dan negeri Gaza. Waktu tidak disebutkan secara spesifik, namun mengamankan masa lalu yang penuh dengan unsur hadis. Sudut pandang orang tiga bertahun memungkinkan narator untuk menjelaskan perasaan dan pikiran para tokoh. 6. Gaya bahasa. Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami, sesuai untuk pembaca anak-anak dan remaja, dengan penggunaan ungkapan khas daerah untuk menambah nuansa lokal. Yang kedua, evaluasi. Berbagai kalau merasa menyampaikan tentang budaya, kesempurnaan dan pentingnya bertanggung jawab. Cara terbuka menjadi pelajaran bagi pembaca muda, menunjukkan bahwa tidak baik untuk keras dan akan bersama buat dapat diresapi. Mengenai nilai tangga tokoh virtual membuat cerita ini menarik dan dididik. Kesimpulan, cerita Nyai Balong bukan hanya kisah tentang seorang putri yang diselamatkan, tetapi lebih dari itu, ia adalah cermin nilai-nilai usul masyarakat Kalimantan Tengah yang patut dilestarikan dengan menceritakan yang hangat, tokoh yang kuat, dan pesan moral yang mendalam. Cerita ini layak menjadikan bahan bacaan dan pembelajaran bagi generasi muda agar semakin mencintai budaya bangsa. Itu adalah pemaparan yang dapat kami sampaikan kepada kita dalam kegiatan dari bawah. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata yang diucapkan. Bye bye. Oke, berikan. Oke. Silakan kelompok 3. Kelompok 5. Siapa yang belum bertanya tadi? Yang belum? Kelompok 3? Boleh. Kalau dipersilahkan ya. Oke, sabar. Dipakai dulu. Lupa tadi sama yang kelompok 1 sama 3. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada kelompok yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Safa Maulida dari perwakilan kelompok 4. Apa penyebab Nyai Balau diculik oleh Raja Negeri Gajah? Kenapa Nyai Balau diculik oleh Raja Gajah? Karena di kerajaan Gajah tertarik dengan Nyai Balau diculikkan Gajah, dan terjadilah penculikan Nyai Balau. Apakah jawaban saya bisa diterima? Oke. Dari presentasi kalian, dari membuat video, materinya, kreativitasnya sudah sangat baik. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berpartisipasi. Berikan apresiasi untuk diri sendiri. Oke. Pertama, saya akan melakukan evaluasi terhadap kelompok 1 dulu. Oke. Jadi durasinya itu hanya 3 menit 6 detik. Tidak memenuhi kriteria. Terus kreatif, lumayan kreatif. Dari semua kelompok, ada berapa orang yang pilih kelompok 1? Oke. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 5. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ulang. Kelompok 5. Konsisten ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Seimbang. Seimbang. Oke, jadi bisa Ibu simpulkan bahwa kelompok yang paling terbaik adalah kelompok 2 dengan 5. Oke, berikan tepuk tangan. Oke. Sejauh ini saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah terlibat dan juga untuk kelompok yang masih perlu bimbingan atau kreativitasnya lebih ditingkatkan, itu tetap semangat karena dari sini kalian belajar bahwasanya apa yang kalian lakukan hari ini adalah investasi masa depan kalian. Oke. Sekarang kita refleksi pembelajaran ya. Dari setiap kelompok dulu apa hambatan dan kesulitannya. Ada, kalau dirasa ada silakan sampaikan, kalau tidak ada bilang tidak ada. Kelompok 2. Hambatannya itu saat proses menghafal teksnya dan juga waktunya. Karena kami baru selesai konten video itu jam 8:30. Buru-buru ngedit sampai 11:30. Kelompok 3. Terkait kesulitan, hambatan, tantangan. Tantangan pertamanya itu pas ngerekam suaranya ribut banget sama nggak ada mic. Iya, oleh ini sebagian ada juga yang nggak bisa di rumah gitu. Sama ngeditnya itu agak mepet sih waktunya. Iya. Sama device-nya juga bisa penuh gitu penyimpanannya, jadi nggak bisa maksimal gitu. Ya itu. Kendalanya itu kami sepertinya lumayan banyak, mulai dari penghafalan karena banyak pas hari Kamis itu banyak yang belum hafal, seperti kayak Murdani, Xavier, terus Kevin, terus mungkin semuanya belum hafal tapi masih putus-putus gitu, kayak masih tidak nyambung dengan apa yang dituliskan. Kemudian juga saat pengecekan video pembukaan dan penutup itu ada kendala, suara dari mikrofonnya itu tidak terdengar dari video, jadi harus ngulang ngetek berapa kali. Kemudian itu di bagian pengeditan kami selesai. Kemudian pengeditan itu ada suara yang apa? Oke, dari sekian pendapat tentang kesulitan, tantangan, hambatan, itu menjadikan kalian bisa belajar dari apa yang kurang dari kreativitas kalian. Sejauh ini untuk kerja sama tim dari semua kelompok itu sangat bagus. Kreativitasnya juga sudah memenuhi, namun ada yang perlu lebih ditingkatkan. Sekarang kita simpulkan pembelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan? Menurut saya, yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran, dari 2 kali pertemuan pembelajaran adalah yang pertama yaitu adalah bisa mengetahui apa itu resensi, kemudian strukturnya seperti identitas karya, kemudian orientasi, sinopsis, analisis unsur, evaluasi, dan juga kesimpulan. Kemudian yang kedua, di hari kedua ini bisa mengetahui bahwa dalam pembuatan video analisis unsur, dalam pembuatan video resensi itu tidak semudah yang dikira. Kemudian masih banyak yang perlu diperbaiki lagi. Begitu saja. Terima kasih kepada Putri yang sudah menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Berikan apresiasi untuk kita semua. Sebelum Ibu keluar, ada tes formatif dalam Google Classroom, silakan dikerjakan.
Oke, silakan disediakan. Oke, sama-sama.